Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Masaini dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 180204062. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Tentunya di dalam fisika itu kita tidak asing lagi mendengar apa pesawat sederhana. Nah, jadi pengertian pesawat sederhana itu adalah peralatan yang digunakan manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, dengan adanya benda atau alat yang akan saya sebutkan nanti, di situ dapat mempermudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, ada pun contoh-contoh dari pesawat sederhana yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada katrol, bidang miring, terus ada pengukit atau tuas, yang selanjutnya ada roda berporos. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama pengukit atau tuas. Nah, pengukit atau tuas itu adalah alat yang digunakan untuk menarik sesuatu benda yang susah untuk ditarik. Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada palu yang mengukit paku yang ada pada papan. Nah, seperti kita melihat di orang yang lagi kerja bangunan. Nah, di situ pasti tentu ya, seringkali kita melihat ada paku yang sudah menempel di papan, tetapi kadang-kadang orang yang bekerja bangunan itu akan menariknya lagi. Nah, di situ orang bangunan itu menggunakan palu untuk menarik paku tersebut. Nah, jadi palu itu termasuk dengan alat pengukit. Nah, contohnya lagi di mana dapat kita lihat? Nah, dapat kita lihat lagi pada gunting. Pada saat kita membuka botol Sprite yang Sprite dulu, terus atau enggak botol sirup. Di situ kan tutupnya itu agak susah untuk dibuka, tetapi dengan menggunakan alat gunting atau alat sebagainya yang bisa disebut dengan pengukit, di situ dapat memudahkan kita untuk membuka tutup botol tersebut. Nah, selanjutnya ada katrol. Nah, pada katrol ini dapat dibedakan menjadi beberapa katrol. Yang pertama ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari katrol itu. Nah, katrol itu adalah roda yang bisa berputar porosnya dan penggunaannya dipadukan dengan tali dan dipakai untuk mengangkat sesuatu benda. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu katrol tetap. Nah, katrol tetap ini adalah katrol yang tidak akan berubah tempat. Nah, alat ini diletakkan pada suatu tempat dan diam pada saat digunakan. Contohnya itu dapat kita lihat pada saat kita tentunya di kampung atau di zaman dahulu kita sering menimba air kan. Memang sekarang sudah banyak kita menggunakan sumur-sumur yang tidak menggunakan timba, tetapi pada zaman dahulu tentunya kita sering melihat bahwa cara mengambil air itu dengan menggunakan timba. Nah, timba itu kan ada talinya, di situ disebut dengan katrol. Nah, di saat kita menimba itu, maka kita menggunakan otot-otot yang ada pada tubuh kita. Nah, selanjutnya ada katrol bergerak. Katrol bergerak ini adalah katrol yang akan berpindah tempat pada saat digunakan. Nah, alat jenis ini dibuat dengan cara mengikatkan suatu ujung tali atau suatu tali ke suatu tempat gitu, ke tempat yang lain gitu. Lalu benda dikaitkan pada katrol. Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada sepeda gunung. Dapat kita lihat pada sepeda gantung. Nah, pada sepeda gantung itu kita melihatkan talinya yang telah dilintasi gitu. Dilintasi dari suatu tempat, talinya diikat ke suatu tempat lagi. Dan bebannya itu adalah sepeda gantung. Nah, dengan sepeda gantung itu melintasi tali-tali yang disebut dengan katrol. Selanjutnya ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk adalah
katrol yang menjadi gabungan dari katrol bergerak dan katrol diam tadi. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada derek mobil. Selanjutnya, contoh-contoh katrol itu dalam kehidupan sehari-hari ada bidang miring. Nah, selanjutnya contoh katrol dalam kehidupan sehari-hari itu ada bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah jenis pesawat sederhana yang berupa papan datar, yang bidang datar yang dipasang secara miring untuk memudahkan pekerjaan atau memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Nah, prinsip bidang miring ini dapat kita lihat pada saat pembuatan jalan di pegunungan yang berbelok-belok. Nah, di situ kita dapat melihat ya, orang yang bekerja pembuat jalan di pegunungan itu pasti jalannya tidak ada yang lurus kan pada saat di pegunungan. Setiap di pegunungan pasti jalannya berbelok-belok. Nah, di situ jalan yang berbelok-belok memang mempunyai lintasan yang lebih panjang, tetapi gaya yang diperlukan oleh kita untuk naik ke bagian atas itu lebih kecil. Jadi lintasannya memang panjang, kita tahu bahwa kalau jalan berbelok-belok itu lintasannya lebih panjang dan lebih menghabiskan waktu. Tetapi gaya yang kita gunakan untuk sampai ke bagian atas itu gayanya lebih kecil. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa alat bidang miring itu dapat mempermudah kita untuk beraktivitas. Nah, selanjutnya ada roda berporos. Roda berporos ini adalah roda yang dihubungkan dengan poros. Saat roda berputar, maka poros ikut berputar. Contoh penggunaannya itu dapat kita lihat pada slot pintu rumah. Nah, di situ agar pintu dapat dibuka, maka pemegang pintu itu agar pintu dapat dibuka, maka pemegang pada pintu itu di situ kita memutarnya. Jadi, pemegang pintu itu bertindak sebagai pemegang pintu itu bertindak sebagai slot dan maksudnya pada saat kita membuka pintu, maka pegangannya itu mesti diputar sehingga memutar pada slot. Nah, pada saat slot pintu dipegang, slot bertindak sebagai roda. Nah, atau contoh lain gini deh, pada prinsip roda dan berporos dapat dilihat pada dapat kita lihat pada engkol sepeda. Nah, engkol sepeda di situ berputar dan pada ini setir mobil, di situ sama juga berputar. Nah, dengan adanya roda dan poros ini dapat memudahkan pekerjaan manusia juga. Nah, selanjutnya kita tahu dalam melakukan pekerjaan atau usaha itu yang tidak kita menggunakan kerangka. Di situ kita tidak hanya menggunakan alat, tetapi kita menggunakan kerangka-kerangka atau susunan tubuh kita. Nah, jadi dengan Allah menciptakan manusia dan adanya alat-alat tersebut dapat memudahkan kita beraktivitas. Nah, prinsip kerja manusia pada otot manusia. Pada saat kita melakukan suatu aktivitas, otot tulang kita dan sendi kita akan bekerja bersama-sama. Nah, contohnya pada saat kita membuka tutup botol tadi, kita contohkan seperti itu. Di situ, di saat kita mengungkit botol itu, antara otot dan tulang antara otot, tulang, dan sendi itu akan bekerja dan tiga-tiganya saling berhubungan. Pada saat mengungkit itu kita terus pada saat kita mengungkit tutup botol tadi, kita bisa melihat bahwa tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tempuh, dan otot menjadi kontraksi yang memberikan gaya pada bagian tubuh kita. Nah, kita bersyukur karena Allah masih memberikan kerangka tubuh yang masih lengkap. Jadi di sini tidak hanya alatnya aja yang berfungsi atau tubuh kita. Di sini saling bersangkut pautnya alat dan tubuh kita. Nah, dengan adanya pesawat sederhana maka dapat mempermudah pekerjaan kita. Maka dapat mempermudah kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.